Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Seluruh keluarga yang, join di acara ini, eee, para sahabat saya dari Sabang sampai Merauke, dari semua lembaga, pemerintah, kepemiluan, kampus, NGO, teman-teman, eee, dari kampus, dosen maupun mahasiswa atau mantan mahasiswa, saya. Dari S1 sampai S3 mungkin ikut, gabung di sini, teman-teman dosen, relasi-relasi, yang saya lihat banyak sekali tadi ya, saya, mohon maaf tidak bisa menyebutkan semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih, pertama-tama tentu untuk, teman-teman Perludem nih yang, telah, bekerja keras menyelenggarakan acara ini, Ninis, Mbak Titi, Pak Didi, dan semua teman-teman Perludem. Kemudian dari PSHTN, FAUI, lalu dari Joko Sutono Research Center, DRC, lalu dari Netgrid, dari Pusako, Andalas, Rumah Kebangsaan. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya, usahanya menyelenggarakan acara ini. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi tentu saja karena beragamnya yang ikut dalam, acara ini, mungkin saya tidak akan, menggunakan, PowerPoint ya, Mbak Ninis ya. Saya akan bercerita saja mengenai saya ingin memberikan, judul dari, eee, yang ingin saya sampaikan ini adalah, paradoks penegakan hukum pemilu di Indonesia. Tapi sebelum sampai ke sana saya mau cerita dulu, ini tadi ada beberapa lembaga yang ternyata telah saya dirikan dan rupanya lebih banyak lagi. Jadi tadi Prof. Susi, menceritakan saya memang pernah mendirikan, bersama Prof. Susi dan teman-teman yang lain, satu asosiasi dosen namanya Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum se-Indonesia. Karena, ini belum ada dan perbandingan hukum adalah satu bidang yang sangat penting untuk Indonesia, yang harus banyak belajar dari hukum berbagai negara. Alhamdulillah asosiasi tersebut yang sekarang diketuai oleh Prof. Susi Dwi Harjanti dari Fakultas Hukum Unpad masih berkibar dan mudah-mudahan bisa terus memberikan kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Lalu saya juga pernah mendirikan ada satu pusat hukum namanya PAHAM, Pusat Advokasi Hukum dan HAM bersama Dr. Heru Susetyo dan kawan-kawan yang lain yang sekarang juga masih berjalan terus dan mempunyai cabang se-Indonesia. Kemudian sebelum itu saya pernah mendirikan bersama teman-teman alumni S2 dan teman-teman alumni FAUI, itu ada satu pusat namanya Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia atau PSPPI, yang sayangnya hanya berdiri selama sekitar 2 tahun dan sekarang sudah tidak ada lagi. Lalu saya juga pernah mendirikan bersama beberapa teman-teman yang lain, yaitu suatu suatu pusat yang menjadi hub, menjadi induk dari semua pusat kajian di Fakultas Hukum UI, namanya Joko Sutono Research Center, yang sekarang diketuai atau direkturnya adalah Mbak Ririn, Dr. Patricia Renwigati, yang tadi sudah memberikan paparannya. Kemudian mungkin masih ada berapa lagi, dan yang menyelenggarakan acara ini ada Perludem dan juga DRC. Perludem tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Mas Didi. Rekan-rekan semua yang saya kasihi, saya hormati, eee, pernah ketika saya mau diangkat menjadi profesor, itu kalau di Fakultas Hukum UI harus melalui wawancara dulu, di hadapan Dewan Guru Besar. Nah, di wawancara itu saya ditanya, "Ini Mas Topo mau jadi guru besar apa? Guru besar hukum pidana atau guru besar pemilu?" Nah, guru besar hukum pidana atau guru besar pemilu? Saya mengatakan dengan tegas, saya mau jadi guru besar hukum pidana. Ilmu hukum sebetulnya, tapi dengan spesialisasi tentu hukum pidana. Lah tapi Mas
Topo ini lebih banyak nulis soal pemilu dibanding soal pidana. Nah, memang itu karena ketertarikan saya baru keluar dari era otoritarian zaman Orde Baru, kemudian masuk ke Orde Reformasi, itu sangat sangat menarik, sangat menggairahkan dunia demokrasi di Indonesia. Dan saya sudah terlibat menjadi panwas di daerah di satu kabupaten Depok, di kota Depok waktu itu. Dan setelah itu saya akhirnya terus banyak menulis itu. Tapi selalu saya kaitkan dengan konteks pidana. Dan kalaupun saya menulis pemilu, lebih banyak aspek penegakan hukum. Misalnya pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan sebagainya. Jadi itu yang saya salut dengan teman-teman Perludem sekarang, yang awalnya, ini juga kalau tidak salah tadi ada Pak Aswanto ya, Profesor Aswanto juga salah satu pendiri juga, bersama Prof. Komarudin, Mas Didi, dan ada juga Bu Siti Nurjanah dari Jogja, kita mendirikan Perludem. Nah, ketika itu memang fokus kita di penegakan hukum, isu-isu kajian-kajian penegakan hukum yang belum banyak menggarap, dan memang Panwas kaitannya itu. Tapi sekarang saya lihat kajian teman-teman Perludem itu udah luas sekali, sistem pemilu, districting, alokasi kursi, kemudian soal keserentakan pemilu dan sebagainya yang saya sendiri tidak terlalu menguasai. Jadi kalau saya ditanya oleh teman-teman di DPR atau diminta untuk menjadi narasumber, saya selalu mengatakan ya saya hanya bicara mengenai penegakan hukum pemilu, law enforcement. Atau sekarang ada istilah yang istilah saya electoral justice itu adalah metode yang dimiliki oleh setiap negara untuk menyelesaikan pelanggaran sengketa atau tindak pidana pemilu untuk memenuhi hak-hak mereka yang dirugikan dalam proses pemilu. Nah, itu definisi saya mengenai electoral justice. Dan kita masih punya masalah besar di situ. Kenapa? Nah, saya cerita itu. Tapi sebelum sampai ke sana lagi, saya menggunakan kesempatan terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan ucapan secara langsung. Ada teman saya, sahabat saya, Prof. Farida, paling tinggi, beliau Dekan Fakultas Hukum Unhas, sekaligus Ketua BKS Dekan Negeri se-Indonesia. Jadi Badan Kerjasama Fakultas Hukum, Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Negeri se-Indonesia. Nah, Prof. Farida, makasih. Tadi juga Prof. Susi sudah memberikan. Pak Arief, ini Pak Arief ini tentu paling pusing selama pemilu kemarin, dikuyo-kuyo, pokoknya pusing sekali ya. Jadi suatu ketika saya dengan istri saya ketemu Pak Arief, sedang agak sedikit santai. Wah, Pak Arief, setelah beban berat, iya Mas. Jadi setelah begitu menumpuknya, nah saya lihat Pak Arief bisa tersenyum bersama istri dan anaknya sambil jalan. Terus ada Mbak Ida tadi juga sudah menyampaikan, Mbak Ida ini sekarang di DKPP, ya, banyak pekerjaannya. Seperti juga Mas Didi ini di DKPP juga harus memproses teman-teman dari KPU maupun Bawaslu. Dan semua teman-teman yang tadi telah menyampaikan, memberikan sambutannya, saya menyampaikan terima kasih dan juga doa-doanya. Nah, saya mau cerita, saya dengan Prof. Komar ini kan dulu berkantor di Kuningan, Prof. Komar ketua Panwaslu, tahun itu masih namanya Panwaslu, 2003-2004. 5 tahun kemudian baru menjadi Bawaslu seperti sekarang. Nah, saya itu banyak belajar dari Prof. Komar karena pertama Prof. Komar itu pintar menulis, beliau kolumnis. Jadi kalau saya belum bisa dibilang kolumnis, saya baru menulis saja di beberapa koran. Tapi Prof. Komar itu kolumnis. Dan kata Prof. Komar, Topo kalau kamu mau pintar nulis dan tulisannya itu enak, menarik dibaca itu kamu mesti banyak baca novel. Jadi sampai sekarang saya banyak baca novel Prof. Komar. Jadi buku saya mungkin setengahnya rak saya itu isinya novel. Ya saya kembali ke tadi. Jadi sebetulnya itu paradoks kalau teman-teman Bawaslu ini, saya kira sebagian peserta ini banyak Bawaslu ya. Saya merasakan banyak sekali kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan, ditangani, dituntaskan. Ada rasa frustasi bagi teman-teman Bawaslu ketika menegakkan itu, memproses itu. Nah, kenapa frustasinya? Karena ternyata kerangka hukumnya tidak bisa mendukung apa yang ada di dalam benak dan pikiran serta hati teman-teman
Badan Pengawas Pemilu se-Indonesia. Ada pelanggaran di depan mata, dilaporkan, bukti-buktinya jelas, begitu diproses, tidak bisa. Kenapa? Atau mentok di sentra penegakan hukum terpadu. Kenapa? Karena subjeknya tidak sesuai. Subjek tindak pidananya atau pelaku tindak pidana tidak sesuai dengan yang ada di undang-undang. Kemudian dalam kesempatan yang lain, ada unsur-unsur yang ternyata tidak terpenuhi seperti yang ada di dalam undang-undang. Nah, ada banyak peristiwa, banyak cerita yang sampai ke saya, karena saya juga sering membantu Bawaslu menjadi saksi ahli menjadi ahli dalam berbagai kasus pidana pemilu, dan sebetulnya yang patut dipersoalkan bukan di personnya, bukan di pengawas pemilunya itu, tetapi ada di kerangka hukumnya, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Komar. Kerangka hukumnya itu sudah bermasalah sejak awal. Dan kenapa demikian? Nah, jadi ini saya mau menceritakan yang ada di pikiran saya, kenapa itu terjadi. Sejak awal memang ketika membahas kerangka hukum pemilu kita, khususnya terkait penegakan hukum, penegakan atas pelanggaran administrasi, kode etik, sengketa, apalagi tindak pidana, kurang mendapat perhatian yang cukup dari legislator, dari pemerintah maupun DPR. Nah, ini kalau bagian yang ikut join di sini ada dari pihak pemerintah atau DPR, mungkin bisa melakukan refleksi ya. Tidak mendapat perhatian. Saya sekitar 3 atau 4 kali hadir di RDPU sejak beberapa tahun yang lalu. Ketika membahas pasal-pasal terkait dengan ketentuan hukum, pemilu, penegakan hukum pemilu, pelanggaran, sengketa, tindak pidana, pemilu, dan sebagainya, perhatiannya tidak sebanyak atau tidak sebesar ketika membahas mengenai sistem pemilu, mengenai kuota, mengenai kursi, pembagian kursi, dapil, mengenai apakah pemilu itu akan diselenggarakan dengan sistem terbuka atau tertutup, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentang peserta pemilu itu seperti apa, tentang persyaratan kandidat itu seperti apa. Kalau itu bisa diperdebatkan panjang lebar. Soal syarat apakah SMA atau S1 itu bisa diperdebatkan panjang lebar. Tentang beberapa hal itu bisa sampai studi banding kemana-mana. Tapi ketika membicarakan pelanggaran administrasi, tindak pidana, dan sebagainya yang terkait itu tidak terlalu banyak perhatian. Jadi mulai dari awal pun tidak terlalu perhatian sana. Sehingga kalau saya cermati, saya belum lama diundang ke DPR juga membahas ini, saya cermati dari pemilu ke pemilu, kalau di Indonesia itu kan setiap pemilu selalu ada undang-undang baru atau undang-undang perubahan. Kalau negara lain, undang-undang pemilu itu bisa bertahan sampai 20 atau 25 tahun, atau bahkan 30 tahun. Yang berubah hanya mengenai districting, mengenai daerah pemilihan. Nah, di kita setiap kali mau pemilu, berubah undang-undang. Dan ternyata yang banyak sekali pasal-pasal yang bolong, loopholes, dan sebagainya adalah di tadi, soal electoral justice, soal penyelesaian pelanggaran, sengketa, tindak pidana, dan sebagainya. Kemudian di dalam pelaksanaannya, kalau kita bisa bagi, ya kenapa problem-problem yang terkait dengan pelanggaran, sengketa, tindak pidana pemilu muncul, dan itu akhirnya menjadi perdebatan panjang di bawah, misalnya antara teman-teman Bawaslu dengan teman-teman kepolisian, dengan teman-teman kejaksaan di sentra Gakumdu, terjadi perdebatan yang sering kali berlarut-larut dan ada juga yang tidak mencapai kata temu, dan juga ketika dilaksanakan dalam menghadapi kasus konkret tidak bisa menyelesaikan. Misalnya saya memberikan contoh begini. Ada seseorang jelas-jelas punya uangnya dari dia. Inisiatif datang dari orang tersebut. Orang tersebut adalah calon anggota DPRD di suatu daerah pemilihan. Nah, kemudian dia pergi ke daerah pemilihan lain untuk suatu kampanye ya bagi partainya, tapi untuk di dapil yang lain. Nah, orang ini berinisiatif untuk membagi-bagikan uang, uangnya dari dia, kemudian inisiatif dari dia, tapi yang melaksanakan adalah teman-temannya di dapil lain. Dan orang ini juga ikut berpidato. Tapi selesai pidato dia turun dan kemudian baru terjadi pembagian uang atau hadiah lomba yang melebihi ketentuan dan sebagainya. Apa yang terjadi sudah diproses oleh Bawaslu. Ya, dan saya waktu itu menjadi ahli juga bagi pihak Bawaslu.
ternyata di pengadilan mentah. Bahkan belum sampai pengadilan. Di tahap penuntutan, orang yang punya inisiatif tadi, atau istilah hukum pidananya adalah seorang it locker, si penggerak ini, orang yang punya uang, yang punya inisiatif, yang membuat program bagi-bagi uang tadi ada, itu tidak bisa tersentuh hanya karena dia berasal dari dapil lain. Nah, ini suatu paradoks. Ini kan tidak masuk akal. Suatu pelanggaran jelas-jelas nyata, uangnya nyata, orangnya nyata, ada di suatu tempat, banyak orang bisa melihat dan tidak bisa dipidana. Yang lain yang kena pidana. Nah, ini sebetulnya problemnya adalah di teknis perumusan perundang-undangan, yaitu subjek tindak pidananya itu dibatasi orang tertentu. Nah, tentu saja kalau kita tidak mengamati, tidak kritis, dan kemudian tidak mengkoreksi sejak proses legislasinya, pasal seperti ini akan muncul, akan menjadi harus ditegakkan, dan Bawaslu akan kesulitan di lapangan. Terjadi perdebatan antara Bawaslu, penyidik, dan kemudian jaksa. Ini akan terus terjadi ke depan selama perhatian kita terhadap electoral justice kurang. Nah, mungkin teman-teman melihatnya hanya soal penafsiran dan sebagainya. Kalau menurut saya bukan hanya penafsiran, tapi soal concern kita, perhatian kita terhadap persoalan-persoalan keadilan pemilu ini belum besar. Itu satu. Yang kedua adalah ternyata di dalam pelaksanaan penegakan hukum itu, khususnya pidana misalnya, para penegak hukum itu tidak mau menggunakan, ada 1-2 kasus yang digunakan, tapi dalam banyak hal tidak digunakan asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum yang bisa digunakan untuk menjerat banyak pelanggar tindak pidana pemilu, banyak pelaku tindak pidana pemilu. Misalnya ketentuan mengenai percobaan tindak pidana, ketentuan mengenai penyertaan tindak pidana, dan lain-lain, itu bisa menjerat. Misalnya sebagai it locker atau penggerak, misalnya untuk turut serta, misalnya orang baru sampai pada percobaan dan sebagainya, itu banyak yang bisa dilakukan dan bisa digunakan untuk menjerat. Tapi itu tidak digunakan. Sementara teman-teman Bawaslu itu kan ya Bawaslu itu tidak harus syaratnya sarjana hukum, apalagi yang menguasai pidana. Jadi harusnya itu kewajiban dari jaksa yang memberi nasihat kepada memberi masukan kepada penyidik di dalam proses penyidikannya. Setelah dilakukan mulai proses penyidikan dan berkas diberikan ke jaksa, harusnya itu bisa digunakan dasar-dasar atau peraturan-peraturan yang ada di KUHP tadi, asas-asas untuk digunakan menangani berbagai persoalan pemilu, tindak pidana pemilu. Jadi problemnya itu mulai dari perumusan perundang-undangan, dari aplikasinya, kemudian dari koordinasi yang ada di antara Bawaslu, penyidik, dan juga jaksa yang tergabung dalam Gakumdu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya, kenapa terjadi banyak masalah di dalam proses penegakan hukum pemilu? Di Indonesia itu kan ada 6. Kalau dulu teman-teman Bawaslu itu mempunyai kajian di tahun 2006 mengenai penegakan hukum pemilu. Dan waktu itu kita sudah mengemukakan ada beberapa jenis atau tipologi dari pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran administrasi pemilu, kemudian tindak pidana pemilu, kemudian sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Waktu itu kita hanya mempertajam di 4 ini. Tapi kemudian di dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Pemilu kita mengenal adanya pelanggaran kode etik penyelenggara. Dan juga satu lagi adalah sengketa tun pemilu. Nah, saya ingin cerita mengenai ke-6 hal ini. Jadi 6 hal ini di dalam undang pemilu kita semuanya digunakan proses yang cepat atau istilahnya fast track, jalur cepat. Baik pelanggaran administrasi, sengketa proses, perselisihan hasil, pelanggaran kode etik, maupun tindak pidana pemilu, semuanya menggunakan jalur cepat atau fast track. Nah, ini ada masalahnya. Kalau sengketa proses, perselisihan hasil, kemudian pelanggaran administrasi berada di jalur cepat, saya setuju. Kenapa? Karena memang dalam pemilu ada batasan-batasan waktu yang harus ditaati agar tidak terjadi kekosongan hukum, kekosongan kekuasaan. Sehingga berbagai jenis sengketa atau pelanggaran
pemilu itu memang harus diselesaikan sesuai waktu yang singkat-singkat. Tapi untuk tindak pidana pemilu, ya seharusnya tidak sesingkat ini. Jadi kalau kita cek di undang-undang, itu misalnya ada batasan waktu 7 hari orang melaporkan atau Bawaslu menemukan satu tindak pidana yang ditemukan atau diketahui. Nah, ini batasan waktu ini amat sangat singkat. Jadi kalau misalnya sama-sama satu jenis tindak pidana memasukkan surat, ya kalau berdasarkan KUHP daluarsanya itu bisa berapa tahun? Mungkin 6 tahun. Ya. Tapi di dalam Undang-Undang Pemilu itu hanya 7 hari. Dan ini tidak masuk akal. Kemudian penyidikannya itu juga dilakukan dalam waktu singkat. Seingat saya kalau tidak salah 14 hari gitu ya. Lalu putusan di pengadilan negeri itu 7 hari. Putusan di pengadilan tinggi 7 hari. Lalu sebelumnya tahap penuntutan itu sekitar 5 hari. Penyidikannya tadi 14 hari plus bolak-balik perkara 3 plus 3 dengan kejaksaan. Jadi total itu mungkin tidak sampai batasan waktu 3 bulan. Dan ini luar biasa singkatnya. Artinya kalau ada orang-orang yang setelah melakukan tindak pidana pemilu, kemudian mulai diproses, saksinya mulai dipanggil oleh Bawaslu, lalu saksinya kabur, pergi, Bawaslu tidak punya upaya paksa untuk menangkap itu karena memang Bawaslu bukan penyidik. Sementara penyidik akan minta Bawaslu untuk melengkapi mana bukti-buktinya, mana saksinya, mana keterangan ahlinya. Jadi Bawaslu kesulitan karena batasan waktu, orangnya kabur, saksinya, tersangkanya kabur dan sebagainya, tidak bisa diproses. Sementara perkara itu ketika diserahkan ke Gakumdu, di Gakumdu sendiri ya mungkin juga mengalami banyak yang berguguran laporan-laporan itu karena tidak memenuhi standar dari suatu laporan tindak pidana misalnya. Nah, ini terjadi di banyak tempat di Indonesia. Jadi kalau menurut hemat saya ke depan, dan saya sudah mengatakan ini berkali-kali kepada DPR maupun kepada pemerintah, agar daluarsa tindak pidana pemilu yaitu tidak boleh terlalu singkat. Proses penyidikannya tidak boleh terlalu singkat. Proses penuntutannya tidak boleh terlalu singkat. Pemeriksaan di pengadilan tidak boleh terlalu singkat. Kenapa? Karena tindak pidana itu adalah mencari kebenaran material. Nah, sekarang persoalannya, Pak, bagaimana kalau orang itu ketika diproses, tahapan pemilu sudah selesai? Tidak apa-apa. Bahkan kalaupun orangnya sudah duduk di kursi DPR, DPRD, atau gubernur atau wali kota, dan perkaranya baru masuk ke pengadilan, tidak apa-apa juga. Jadi bahkan kalau itu sudah diputus pun tidak apa-apa. Karena jangan sampai orang yang melakukan kejahatan tindak pidana pemilu bisa lolos dari jerat hukum dan kemudian dia bisa menikmati kursinya hanya karena batasan-batasan waktu pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan putusan di pengadilan. Nah, kalau itu terjadi, maka terjadi disinsentif untuk orang yang jujur, orang yang baik, peserta pemilu yang baik itu justru mendapat disinsentif, sedangkan orang yang jahat, orang yang culas, orang yang korup, orang yang melanggar hukum, orang yang melakukan money politics, orang yang memasukkan surat dalam pemilu, itu mendapat insentif karena tidak terjamah oleh hukum. Nah, ini yang saya katakan tadi paradoks. Jadi orang mengatakan pemilu Indonesia hebat, di Asia itu termasuk kampiun lah ya. Di Asia Tenggara mungkin bersaing dengan Filipina, tapi kenyataannya kita ya teman-teman Bawaslu banyak yang bisa merasakan itu. Teman-teman yang ikut pemilu sebagai peserta pemilu, partai politik dan sebagainya, yang dicurangi kemudian kursinya hilang, itu bisa merasakan bagaimana perjuangan itu menghadapi kondisi yang paradoks ini. Nah, itu yang ingin saya sampaikan selanjutnya. Yang berikutnya adalah persoalan tidak terhenti hanya soal aturan mengenai soal waktu, aturan mengenai soal tidak tepatnya rumusan ketentuan pidana di dalam undang-undang, tapi juga soal kelembagaan. Nah, yang tadi sebagian sudah Mas Arief sudah mendapat ini paper saya dari DPR ya Mas Arief ya. Nah, jadi saya mau cerita bagaimana paradoks ini juga muncul di kelembagaan pemilu.
Kalau saya eh, mempelajari dari berkali-kali pemilu di Indonesia, itu kan banyak persoalan yang timbul dari model atau kerangka penyelesaian sengketa pelanggaran tindak pidana pemilu dan kelembagaan yang ada untuk menangani itu. Jadi saya berkali-kali dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara terbanyak, negara dengan jumlah lembaga terbanyak yang ngurusin soal pemilu. Tadi Pak Arief sudah menyebut ya, misalnya hari Senin, kalau saya pas main ada urusan rapat dengan di kantornya Pak Arief tuh, Senin ada komisioner A yang tidak bisa karena dipanggil Bawaslu untuk dianggap melakukan pelanggaran administrasi. Selasa, komisioner yang lain tidak bisa karena dipanggil polisi untuk tindak pidana pemilu. Rebo tidak ada yang tidak datang karena apa? Karena dipanggil DKPP karena dianggap melanggar kode etik. Kamis dipanggil lagi Bawaslu untuk sengketa proses. Jumat dipanggil lagi oleh DKPP untuk pemeriksaan kedua. Nah ini kapan kerjanya untuk demokrasi kalau setiap minggu itu selalu ada urusan-urusan dengan dirinya sendiri sebagai subjek. Subjek dianggap melanggar administrasi, subjek dianggap bersengketa, subjek dianggap melakukan tindak pidana pemilu, subjek dianggap melanggar kode etik pemilu. Lah kapan bekerjanya untuk demokrasi Indonesia? Dugaan saya, tapi ini mesti penelitian, ini kan banyak di sini yang ikut join ini para peneliti dan dosen ya. Coba teliti di seluruh dunia, adakah komisioner Electoral Commission yang mempunyai tugas-tugas, yang mempunyai urusan menjadi dianggap terduga atau tersangka ya atau diproses sebanyak Indonesia. Dugaan saya tidak ada. Karena negara lain tuh Electoral Commission-nya itu sangat powerful, sangat kuat, memiliki tugas kewenangan yang banyak dan sebagainya. Nah, kita memang sudah dibagi perannya itu ada Bawaslu. Jadi sebetulnya lebih ringan nih Pak Arief dan teman-teman. Bisa konsentrasi di ngurusin penyelenggaraan pemilu, sementara urusan pelanggaran-pelanggaran, kemudian tindak pidana dan sengketa itu bisa diurusi Bawaslu. Gitu kan kurang lebih ya. Nah, tetapi ini masalahnya juga paradoks juga adalah karena Bawaslu setelah kita pelajari dari Undang-Undang 7/2017, ternyata tugas Bawaslu itu luar biasa banyak. Dan ya karena Bawaslu itu kan unik khas Indonesia ya, karena di negara lain biasanya Electoral Commission yang di dalamnya ada fungsi supervisi, menangani pelanggaran, sengketa dan sebagainya. Melakukan pengawasan. Tapi di Indonesia kan sudah dibagi. Bawaslu itu ternyata luar biasa. Saya kemarin di Komisi 2 DPR saya bilang, nah Bawaslu itu kok ya harus mengawasi putusan dan keputusan KPU, putusan dan keputusan Bawaslu, putusan dan keputusan DKPP, putusan dan keputusan lembaga peradilan yang terkait dengan masalah pemilu, dan berbagai instansi lain yang terkait dengan, nah kenapa semua putusan dan keputusan semua lembaga, kalau itu ada kaitannya pemilu, Bawaslu harus mengawasi. Jadi akhirnya apa yang terjadi kembali ke soal KPU. KPU itu ternyata dalam desain kepemiluan kita bisa menjadi subjek tadi sengketa, pelanggaran dan sebagainya. Yang dulu di pikiran saya Mas Didi, Mbak Titi dan teman-teman di dan juga Pak Asanto ya dan teman-teman di Perludem, kita berpikir KPU itu nggak bisa menjadi subjek pelanggaran administrasi. Yang bisa itu peserta pemilu dan kandidat dan calon. Nah, itu bisa melakukan pelanggaran administrasi. KPU itu paling menjadi subjek kalau nggak tindak pidana pemilu, kalau nggak pelanggaran kode etik. Dan itu pun harus dibatasi ini. Ini ada Bu Ida juga, ada Pak Didi sebagai anggota DKPP ya. Jadi jangan demikian luasnya ini cakupan dari tugas kewenangan DKPP. Kalau misalnya KPU bisa melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam tahapan-tahapan pemilu, itu adalah kewenangan KPU. Kalau misalnya anggota KPU kemudian ngopi-ngopi bareng dengan kandidat, ya kemudian atau menerima sesuatu dengan kandidat dari kandidat, itulah pelanggaran kode etik. Apalagi kalau sampai itu mempengaruhi
keputusan-keputusan diambil, itu jelas itu pelanggaran kode etik. Tapi kalau sesuatu yang diputuskan secara kolektif dan sebagainya, itu adalah memang tugas dan kewenangannya KPU. Kontrolnya dari mana? Ya di pengadilan, bisa digugat dan bisa diputuskan. Itu harusnya desain kita dulu. Tapi sekarang ternyata KPU menjadi subjek dari pelanggaran administrasi. Jadi kalau misalnya suatu saat KPU ternyata ditegur oleh Bawaslu karena tidak mengikuti rekomendasinya, ya, KPU karena sudah merasa melakukan tugas dan kewenangannya dan berbeda pandangan dengan Bawaslu, KPU bisa dibawa ke DKPP, dianggap melakukan pelanggaran kode etik. Nah kan urusannya jadi tiap hari hanya mempertahankan putusan dan keputusannya, entah di DKPP, entah di PT UN, entah di kepolisian, karena dianggap melanggar. Saya pernah berapa kali juga diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk menjadi ahli di kepolisian, untuk membawa Pak Arief dan kawan-kawan ini ke kepolisian, mau dikriminalisasi. Nggak bisa, saya bilang. Kalau begini, cilaka kita. Bisa-bisa KPU ini kan nggak bisa kerja, tiap hari menjadi tersangka, terdakwa, dan seterusnya. Nah, kemudian yang lain, ini juga menarik adalah relasikan sebetulnya penyelenggara pemilu kita segitiga. KPU, Bawaslu, DKPP. Yang ini tidak saling mengatasi dan tidak ada yang paling tinggi, gitu kan. Nah, ini mestinya harus tidak boleh ada, kalau sistem peradilan pidana itu kan yang sering dikeluhkan, adanya ego sektoral. Nah, tidak boleh ada ego sektoral. Karena kalau ada ego sektoral bahaya. Gitu. Jadi kalau di pikiran saya memang perlu redesign lagi. Jadi ke depan itu ya sudah, KPU itu adalah yang mempunyai tugas kewenangan menyelenggarakan pemilu, tahapan pemilu dan sebagainya. Bawaslu itu lebih banyak mengawasi. Nah ini Bawaslu ini juga dilema juga. Saya diskusi dengan teman-teman Bawaslu, sebagian juga dilema. Kenapa dilemanya? Kan Bawaslu ini bisa menyelesaikan pelanggaran administrasi. Tapi Bawaslu di sisi lain juga bisa menyelesaikan suatu sengketa proses dengan adjudikasi. Mediasi dulu baru adjudikasi. Tapi di sisi lain Bawaslu juga bisa menemukan suatu laporan atau sengketa dalam proses aktifnya, dalam pengawasan aktifnya. Nah, bayangkan kalau Bawaslu dalam pengawasan aktifnya menemukan adanya suatu sengketa, lalu sengketa itu diselesaikan sendiri melalui mediasi atau adjudikasi yang memutuskan Bawaslu sendiri. Nah ini kan cek dan kontrolnya agak sulit. Dia membawa perkara, dia selesaikan sendiri, nah ini repot. Jadi sebetulnya di sini lembaga Bawaslu pun mesti refleksi mana yang harus menjadi prioritas. Apakah sebagai adjudikator kepemiluan untuk pelanggaran, untuk sengketa proses, dan juga untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi, atau sekaligus pengawasan. Karena kalau pengawasan juga, adjudikator juga, menyelesaikan administrasi, sengketa dan sebagainya, berarti kan dari hulu ke hilir itu Bawaslu. Di sini kalau tidak diperkuat dengan kemampuan, integritas dan sebagainya, juga repot juga. Dan terlalu capek juga dengan banyaknya tugas seperti ini. Jadi bukan berarti kalau suatu lembaga banyak tugas dan kewenangan itu menjadi semakin baik, tidak. Karena kemampuannya juga terbatas. Kemampuan menghadapi itu juga terbatas, personalnya juga terbatas, anggarannya juga terbatas. Ya walaupun saya dengar sekarang sudah jauh lebih bagus, lebih banyak ya dibanding zaman kita dulu Pak Didi dan Prof. Komar itu jauh sekali ya. Tapi toh tantangannya juga banyak. Nah mungkin itu yang ada dalam pikiran saya, bagaimana paradoks di dalam electoral justice kita itu masih ada dan menurut hemat saya memang saatnya kita melakukan dalam proses sekarang ini RUU Pemilu sedang digodok di DPR, masih beberapa bulan lagi mungkin ke depan, baik Bawaslu, DKPP, KPU, maupun lembaga yang lain, dan juga teman-teman peneliti, para dosen, pusat-pusat kajian, itu bisa memelototi, bisa mencermati isi dari draft undang-undang pemilu itu. Sehingga jangan sampai menyesal di belakangan hari. Sudah jadi, baru kemudian ini kok pasalnya begini, unsur ayat-ayatnya seperti ini, dan sebagainya. Ya, jadi draft itu terbuka, harusnya ke depan bisa dibahas, bisa dikritisi, bisa dicermati. Semua teman-teman stakeholder kepemiluan itu mesti berangkat dari memperbaiki kerangka hukum pemilu. Ya, karena nanti pelaksanaannya atau problem di pelaksanaan
itu hanya akibat dari kerangka hukum yang tidak tepat, yang tidak benar. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan, teman-teman semua, terkait dengan pemilu. Karena di sini yang hadir bukan hanya teman-teman kepemiluan, saya ingin bicara hal yang lain ya. Nis, boleh ya Nis? Silakan Prof, silakan Prof. Oke, baik. Untuk teman-teman kepemiluan di sini, baik Bawaslu, DKPP, maupun KPU, saya pemantau NGO pemilu, mungkin tadi beberapa refleksi saya yang saya amati dari tadi ya pengalaman bertemu dengan teman Bawaslu, KPU, DKPP, dan juga membahas dengan DPR dan juga teman-teman yang lain. Nah, sekarang saya ingin di bagian akhir sebelum saya mengakhiri diskusi ini adalah mengenai bagaimana pentingnya literasi. Nah, pentingnya literasi di dalam kehidupan kita, ya, kehidupan kita apapun ya. Dan pentingnya literasi ini sayangnya memang masih kurang ya di banyak kalangan di negeri kita, ya. Kita seringkali misalnya mengeluhkan ya, kalau ini saya kira banyak juga dosen di sini, peneliti dan sebagainya ya. Kita banyak mengeluhkan betapa semakin sulitnya orang mau menjadi guru besar di Indonesia. Kalau guru yang profesor zaman dulu itu syaratnya berbeda sekali dengan profesor zaman. Untuk menjadi guru besar semakin sulit. Sehingga yang dikeluhkan adalah kok kenapa sih syarat-syaratnya untuk menjadi profesor diperberat? Apa nggak mau disaingi jadi profesor gitu. Dan ternyata salah satu yang banyak menghambat kita, teman-teman kita untuk menjadi profesor adalah soal tulisan ilmiah, jurnal, ya, artikel di jurnal internasional. Banyak yang mengeluhkan hantu Scopus, ya, jadi udah ketemu ada Scopus, wah gagal, Scopus gagal, jadi akhirnya diomelin Scopusnya, yang diomelin adalah persyaratannya. Padahal kalau, nah di sini ada Prof. Fahri juga, ada senior saya yang dari pernah jadi guru profesor di Malaysia, Pak Fahri ya. Nah kalau di Malaysia yang sekarang ranking dunianya itu universitasnya itu sudah sekitar 60-an dunia. Ya. Jadi kalau di ASEAN ini, universitas-universitas di ASEAN, nomor 1 dari Singapura, nomor 2 di Singapura, nomor 3, 4, 5, 6 dari Malaysia. Yang dulu banyak belajar dengan kita. Jadi 3, 4, 5, 6, atau 7 ya Pak Fahri, itu dari universitas di Malaysia. Baru universitas di Thailand. Dan seterusnya baru Indonesia ke berapa? 10 atau 11 gitu. Nah, ternyata negara-negara lain atau universitas di negara lain bisa. Ya, ternyata bisa. Ya, sama-sama Melayu misalnya orang Malaysia, bahkan Brunei sekarang udah di atas kita. Yang lalu masih sangat terbelakang, jadi sekarang sudah di atas kita. Jadi sebetulnya kita yang harus menghadapi tantangan itu, bukan kita mengomel-ngomel pada tantangan itu. Bukan kita mencela-cela tantangan itu, justru kita yang harus berani menghadapi tantangan itu. Dan setelah saya cek dari teman-teman itu masih lebih rendah dibanding syarat-syarat yang ada di negara lain, di Singapura, di negara-negara lain, di Malaysia dan sebagainya. Itu masih lebih rendah karena mereka lebih tinggi lagi syaratnya. Dan jumlahnya lebih banyak lagi artikel itu. Nah, salah satunya kalau saya pikirkan adalah karena jarangnya kita membaca jurnal internasional. Jarangnya kita membaca tulisan-tulisan yang baik, jarang sekali kita membaca. Jarang sekali kita mencoba untuk kita refleksi kenapa kekurangan kita. Dan salah satunya adalah kurangnya bacaan. Yang kedua adalah kurangnya writing skills, kemampuan untuk menulis. Ya, misalnya, cobalah kita lihat, saya juga sedih juga kalau saya pelajari dalam banyak artikel jurnal di kita yang terbit kita, atau tesis atau disertasi yang terbit kita, itu bagaimana cara mengutip langsung, tidak langsung saja tidak bisa membedakan misalnya. Kemudian tulisan itu begitu sangat deskriptifnya dari awal sampai akhir. Lalu kalau misalnya suatu proposal, disertasi, misalnya tesis, latar belakangnya itu misalnya ya 25 halaman,
itu 15 halaman, itu nggak ada kaitannya dengan masalah. Jadi bicaranya panjang lebar ke sana kemari, bahasa-bahasa dewa dan sebagainya keluar, dan kemudian baru masalahnya muncul di halaman ke-15. Intinya ada di situ. Nah itu tidak bisa begitu. Jadi kalau nulis artikel, jurnal nggak bisa begitu. Nah kita kurang di dalam persoalan itu. Yang kedua, kita sangat deskriptif di dalam melakukan penulisan-penulisan. Sangat deskriptif. Jadi kita tidak berani untuk mendiskusikan. Kita pro dan kontra, kita setuju tetapi, kita tidak setuju tetapi, atau kita bandingkan satu tulisan dengan tulisan lain, lalu kita ada di posisi yang mana. Kemudian kita membuat sintesa antara beberapa pemikiran, beberapa tulisan, lalu sintesanya seperti apa. Kemudian kita gunakan, nah seringkali juga kelemahannya adalah kerangka teori selalu muluk-muluk di bagian bab 1 atau bab 2. Kerangka teori banyak sekali, tetapi tidak pernah atau jarang digunakan untuk membedah, untuk menganalisis di bagian analisis bab 3, bab 4, dan seterusnya. Nah, jadi ini concern saya yang lain, selain soal kepemiluan juga soal penulisan-penulisan ilmiah, baik di tataran tesis, disertasi, maupun artikel-artikel jurnal. Kita perlu banyak lembaga yang bisa membantu teman-teman peneliti, dosen, dan sebagainya untuk melakukan ini. Kita perlu banyak karena saya khawatir kita akan terus makin tertinggal negara kita dalam soal bukan kompetisi sebetulnya, tapi di dalam ya soal keilmuan seperti ini. Jadi karena tadi Ninis mengatakan bahwa saya dan juga Pak Didi, concern saya selain ngurusi soal kepemiluan juga soal kampus, dan itu merupakan salah satu yang saya ambil perhatian betul, bagaimana writing skills, bagaimana etika akademik. Jadi kalau di pemilu ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, di dalam dunia kampus juga ada kode etik sebagai dosen, sebagai mahasiswa, itu juga ada yang banyak yang bermasalah. Misalnya tulisan yang plagiarisme itu masih banyak di mana-mana. Jadi kalau kita lihat aja di internet, kemudian kita cari tulisan, kita periksa di Turnitin, atau kita cari artikel, kita periksa di Turnitin, mungkin persamaannya masih banyak. Kita pernah ya, Bu Tini masih ada di forum ini ya, kita pernah ngadain suatu seminar dengan teman-teman Mahupiki. Kita periksa makalah yang masuk, dari sekian banyak makalah. Ada makalah yang persamaannya 80%, misalnya. Ada paper yang persamaannya 85%. Dan ini kan nggak masuk akal gitu ya. Itu sama aja sebenarnya nyalin, kemudian hanya diubah bagian awal dan akhir. Nah mungkin saya mau batasi ini saja dulu, refleksi saya pada kesempatan ini soal paradoks di dalam penegakan hukum pemilu atau electoral justice, kemudian semacam paradoks juga kenapa kita semakin tertinggal dalam ranking kita di dunia pendidikan, bukan hanya di dunia tapi juga di ASEAN, soal tadi kurangnya kemampuan menulis riset dan menulis di kalangan dosen-dosen kita, peneliti kita dan sebagainya, dan juga mungkin bagian yang terakhir adalah kita ini di kampus sedang menghadapi problem juga karena adanya satu kebijakan dari pemerintah untuk membuat namanya kampus merdeka. Ini juga ternyata di berbagai kampus, ini mungkin Prof. Farida bisa menceritakan ya bagaimana di berbagai kampus ternyata adaptasi dengan kampus merdeka ini juga tidak mudah juga ya. Jadi ini juga PR juga untuk kita semua. Nah mungkin saya ingin membatasi ini dulu. Kalau saya dibiarkan berbicara, saya nggak akan selesai-selesai. Satu lagi mungkin yang terakhir adalah soal buku. Nah buku. Saya berapa ya? Jadi buku yang pertama saya tulis itu tadi malam saya lihat, itu ternyata ketika umur saya 27. Ya, maksudnya saya masih sarjana hukum. Masih sarjana hukum, saya nulis satu buku yang sering dikritik oleh Bu Tini karena warnanya pink, dan tadi sudah disebut oleh Pak Didi Supriyanto, judulnya Seksualitas dan Hukum Pidana. Dan buku itu dikasih pengantar oleh Profesor Marjono Reksodiputro. Dan buku itu adalah buku yang pertama. Saya sudah menulis sekitar 21 buku, dan insya Allah, ini mohon doanya teman-teman semua, tanggal 30 Juli nanti saya akan launching buku saya yang ke-22, itu buku textbook, buku reference, judulnya Hukum Pidana Suatu Pengantar.
diterbitkan oleh Raja Wali. Sebetulnya bukunya sudah ada, tapi insya Allah akan di-launching tanggal 30 nanti. Itu yang saya bilang ke Pak Didi, saya kembali ke khitab Pak Didi. Karena saya sudah terlalu lama berbicara mengenai pemilu, saya selalu dianggap ini, makanya saya kalau ada acara-acara dosen HTN ya, di sini ada teman-teman Pak Mas Ferry Amsari dan teman-teman HTN yang lain ya. Saya ini kadang-kadang di dosen HTN, kadang-kadang, walaupun teman-teman dosen HTN pasti tahu, Pak Topo nggak ngerti soal HTN. Di acara HTN, karena dikira saya dosen HTN. Karena kalau di presentasi, mungkin omongan dan tulisan saya soal pemilu itu mungkin 70% dibanding soal pidana. Saya mau kembali ke Hito nih Mas Didi. Ini saya mau memberi pengakuan. Saya tanggal 30 launching buku bukan pidana pemilu, tapi hukum pidana suatu pengantar. Textbook, benar-benar pidana. Nah, jadi saya sekalian promosi nih. Jadi insya Allah nanti saya akan ada acara yang mengadakan teman-teman Mahupiki, Masyarakat Hukum Pidana Negeri Indonesia bersama Departemen Hukum Pidana FAUI, yang ketuanya Bu Tini, dan juga dengan penerbit Raja Wali akan mengadakan launching. Nah, itu akan membedah mengenai itu benar-benar pidana. Tidak ada, tapi tetap ada pemilunya juga di dalamnya. Tetap juga ada kasus pemilunya saya, Pak. Nah, mungkin itu mudah-mudahan ada manfaatnya omongan saya yang dulu ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya terima kasih sekali lagi untuk doa-doanya, harapannya, baik yang saya terima di WA, saya terima di chat room ini, saya bacain semua chat roomnya. Kemudian tadi yang secara langsung sudah disampaikan, yang melalui video pendek tadi sudah. Saya terima kasih, doa yang sama untuk teman-teman, rekan-rekan, sahabat semua. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, sukses, bahagia, berkah, makmur, dan semua yang baik-baik untuk sahabat-sahabat semua di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui masa pandemi COVID ini dengan sebaik-baiknya dan tetap sehat. Dan kita tetap produktif di masa seperti ini, tetap menulis. Kalau saya bilang menulis gini, saya tuh menulis. Jadi kalau orang nyuruh-nyuruh agar menulis, kalau saya di rumah justru kapan saya berhenti menutup laptop gitu kan. Bangun tidur habis sholat yang dipegang laptop. Ya, nah ini saya mau berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang tersinggung, ada yang kurang setuju, kurang sepakat dengan omongan saya. Mohon maaf. Tidak ada maksud apa-apa. Ini hanya untuk refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.